Cara menanam cabai merah keriting yang benar perlu dikenali agar mendapatkan hasil yang baik. Cabai merah keriting dikenal juga sebagai salah satu jenis bumbu wajib dengan cita rasa pedas yang paling diminati banyak orang. Namun, budidaya cabai merah keriting memang tidak terlalu mudah. Berbagai faktor seperti cuaca yang tidak menentu dan juga serangan hama bisa membuat hasilnya tidak bagus. Apalagi harganya kadang naik turun dan biaya produksinya terkadang juga tinggi. Membuat kamu harus benar-benar mengenal cara menanam yang tepat. Cara menanam cabai merah keriting yang benar dilakukan dari pemilihan bibit hingga panen. Memilih bibit yang berkualitas, penyemaian yang tepat, persiapan lahan, proses penanaman hingga perawatan dan panen perlu dilakukan dengan baik dan benar. Berikut wartawan warga rangkum dari berbagai sumber tentang cara menanam cabai merah keriting yang benar. Pilih bibit yang berkualitas. Cara menanam cabai merah keriting yang benar pertama adalah dengan memilih bibit yang berkualitas. Apalagi salah satu hal yang menjadi faktor utama gagalnya proses penanaman cabai merah keriting disebabkan oleh bibit cabai yang kurang berkualitas. Pemilihan bibit cabai merah keriting harus disesuaikan dengan daerah tinggal. Pilihlah juga bibit cabai merah yang berkualitas tinggi agar hasil panen lebih menjanjikan. Hal ini akan memudahkan proses penanaman. Kamu bisa berkonsultasi pada ahlinya untuk mendapatkan jenis bibit cabai merah keriting yang sesuai dengan kondisi tempat tinggal dan keinginan. Jika ingin mencari jenis cabai merah hibrida, belilah di industri benih cabai, terutama yang sudah menggunakan teknologi pembibitan modern. Untuk pemilihan varietas lokal, bisa dibeli ke petani yang sudah menyeleksi bibitnya sendiri dari hasil panen sebelumnya. Proses penyemaian bibit. Setelah memilih bibit yang berkualitas, cara menanam cabai merah keriting yang benar selanjutnya adalah proses penyemaian. Setelah mendapatkan bibit, kemudian rendamlah minimal selama 3 jam pada air hangat. Lalu siapkan media tanam seperti polybag atau pot. Lebih baik menanamnya secara terpisah daripada menaburnya agar lebih rapi. Menabur biji akan membuat pertumbuhan cabai terhimpit. Gunakan tanah yang sudah diberi campuran arang sekam dan kompos dengan perbandingan 2:1:1. Selain itu, kamu juga bisa hanya menggunakan tanah dan kompos saja dengan perbandingan 1:1. Usahakan untuk memberi pelindung hama, serangga, cahaya matahari, dan air untuk sementara waktu. Proses penyemaian dimulai dengan memasukkan biji cabai merah keriting yang telah direndam ke dalam media tanam. Masukkan dengan kedalaman 0,5 cm lalu tutup lubang yang sudah diberi bibit menggunakan kompos. Siram dengan sedikit air agar kelembaban tanah tetap terjaga. Siram setiap hari dan tutup dengan kertas koran setelah disiram. Olah lahan dan pemindahan bibit. Cara menanam cabai merah keriting yang benar selanjutnya adalah mengolah lahan. Kemudian dilanjutkan dengan pemindahan bibit. Pindahkan cabai ke lahan yang lebih besar agar bisa tumbuh lebih baik. Pilihlah tanah yang porositasnya baik dan gembur. Siapkan lahan yang sudah dicangkul sekitar 20 hingga 40 cm kedalamannya. Buat juga bedengan setinggi 30 hingga 40 cm dan lebarnya 1 meter. Pastikan jarak setiap bedengannya sudah 60 cm dengan panjang bedengan maksimal 15 meter. Tutup juga bedengan dengan mulsa plastik perak hitam. Bibit bisa dipindah ketika memasuki usia 21 sampai 24 hari. Pada usia ini tanaman cabai biasanya sudah memiliki 3 hingga 4 helai daun. Jangan lupa untuk tetap rutin membersihkan gulma yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Siram juga secara rutin dan jangan sampai airnya menggenang. Pemupukan. Proses pemupukan juga harus diperhatikan sebagai cara menanam cabai merah keriting yang benar. Selama masa penanaman,
rajinlah memberi pupuk. Pemupukan bisa menggunakan pupuk organik, kompos, atau dengan pupuk cair. Kamu bisa menggunakan pupuk kompos sehingga cabai menjadi lebih organik. Setelah penggunaan pupuk yang pertama kali, tambahkan pupuk susulan kisaran umur tanaman cabai merah keriting 1 bulan. Selanjutnya, setiap panen secara terus-menerus berikan pupuk susulan. Tambahkan pupuk cair yang sudah dilarutkan dengan perbandingan 100 ml air per tanaman. Jika menggunakan pupuk kompos, berikan 500 hingga 700 gram per tanaman, atau bisa juga menggunakan pupuk NPK dan urea. Perawatan. Cara menanam cabai merah keriting yang benar selanjutnya adalah memperhatikan perawatannya. Mulailah lebih rajin menyiram tanaman cabai merah keriting setiap hari, terlebih pada musim kemarau karena tanah akan lebih kering. Jika tanah terlalu kering, maka tanaman cabai bisa mati. Kamu bisa merendam bedengan setiap 2 minggu sekali sebagai proses pengairan. Selain itu, perhatikan juga tumbuhnya gulma atau tanaman lain yang tumbuh di sekitar tanaman cabai merah keriting, terutama yang dapat mengganggu pertumbuhan. Jika ada tanaman yang mengganggu, sebaiknya segera sulam secara rutin. Selain itu, penyiangan juga harus dilakukan lebih sering lagi. Tujuannya agar bedengan bersih dari gulma tanaman. Jika sudah tumbuh besar, topang tanaman cabai merah keriting agar tetap berdiri tegak menggunakan tongkat bambu. Jarak penancapan tongkat bambu ini sekitar 4 cm saja dari bagian pangkal batang. Waktu tepatnya yakni pada hari ke-7 setelah bibit dipindahkan. Panen. Cara menanam cabai merah keriting yang benar selanjutnya adalah melakukan proses panen. Saat cabai telah tumbuh sempurna, cabai bisa langsung dipanen. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, tepatnya pada pukul 5 pagi hingga pukul 7 pagi. Kamu bisa memanen tanaman cabai merah keriting dengan mencabutnya hingga tangkainya. Sebaiknya panen cabai merah keriting yang kematangan buahnya berada pada kisaran 80 hingga 90%. Proses panen bisa dilakukan setelah cabai merah keriting berusia 75 sampai 85 hari. Proses ini bisa dilakukan setiap 2 hingga 5 hari sekali. Itulah beberapa cara menanam cabai merah keriting yang benar yang bisa kamu terapkan di rumah. Berkonsultasilah dengan ahlinya agar kamu bisa mendapatkan tips yang penting selama menanam cabai merah keriting ini. Selamat sore, nama saya Muhammad Khairul. Saya salah satu anggota kelompok tani Sidomulyo. Yang pertama, saya ngisi waktu luang, waktu yang senggang, waktu yang kosong kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Dan kebetulan saya juga suka dengan tanaman, maka itu saya mulai masuk ke kelompok ini untuk mencari ilmu dan mulai untuk bercocok tanam. Jadi awal tuh datangnya nggak ada sih. Cuman pingin aja. Waktu dulu saya itu nanamnya kangkung. Nah, awal-awalnya karena mencoba-coba sedikit hingga sekarang tuh nanamnya agak ya ikut mengikuti petani-petani yang senior lah, nanamnya agak lebih lebar dikit gitu. Saya bergabungnya baru itu sekitar 1 tahun yang lalu. Kita sama-sama tahu dampak dari pandemi ini itu sangat luas, sangat besar. Jadi menurut saya kan nggak ada alasan sih sebenarnya untuk susah untuk mencari uang, mencari makan, karena kan lahan kita terutama itu kan lahan-lahannya subur-subur. Untuk itu maka saya bercocok tanam, bertani untuk ya menambah-nambah pemasukan lah. Dukanya dulu ya. Dukanya itu paling seperti musim ya. Kita kan kadang ada musim kemarau, ada musim hujan. Ketika musim kemarau itu kan tanaman itu membutuhkan debit air yang lebih banyak karena kan lahannya kering. Tapi kesusahan kita penyuplai air tuh kurang, jadi sehingga kayak ada gagal panen. Kok untuk di cabai gini kadang keriting, jadi seperti ya gagal panen lah ya. Tapi insya Allah alhamdulillah tetap menghasilkan. Kalau sukanya itu sangat banyak. Yang pertama itu yang jelas kita punya kelompok, jadi kita bersosialisasi dengan masyarakat, jadi nambah pergaulan, apalagi menambah bergaul dengan orang-orang yang lebih tua itu luar biasa, banyak dapat ilmu yang banyak lah ya. Dan ya alhamdulillah penghasilan juga lumayan. Harapannya ya untuk terkhusus dulu untuk kelompok petani Sidomulyo agar kedepannya dapat lebih maju lagi, lebih dapat meningkatkan hasil pertaniannya, meningkatkan kualitas pertaniannya,
Dan untuk anak-anak muda yang lainnya, apalagi terutama yang mempunyai waktu yang banyak, waktu kosong atau yang sama sekali tidak mempunyai kegiatan, gak usah malu untuk bertani, karena intinya itu kalau kita mau ya semua bisa kita dapat. Apa aja kalau kita mau, kita bisa kerjakan apa aja. Jadi nggak usah takut, jangan usah gengsi untuk bertani atau kerjaan apapun lah, walaupun itu bukan bertani, nggak usah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Citra, kita semua. Perkenalkan, nama saya Gunadi, Ketua Kelompok Tani Sidomulyo, Kelurahan Bagan Besar. Kelompok Tani Sidomulyo dimulai pada tanggal 17 Januari tahun 2020 berdirinya. Pertama pada asalnya itu karena saya merasa di daerah lain itu banyak kelompok-kelompok tani yang selalu mendapat bantuan dari pemerintah, sementara dari kelompok tani-tani kami sini belum berkelompok petani ini tidak pernah dapat bantuan. Maka saya mengajakkan kawan untuk bikin sistem kelompok. Jadi alhamdulillah kelompok sampai sekarang berjalan dengan baik ya. Jadi alhamdulillah setelah kami berdiri di kelompok tani ini, kebetulan kami tanaman juga ada. Pada waktu itu ada kacang tanah, ada kacang panjang, timun, sebagainya. Kebetulan kami ditinjau pada waktu itu dari Dinas Pertanian bersama dengan tim LPPM Unri. Tinjau kami bahwasanya rencana insya Allah akan dapat bantuan. Ditinjau dulu, disuplai dulu. Nah, alhamdulillah kami dapat bantuan. Saat ini dapat bantuan dengan cabai seluas 1 hektar. Habis itu ada juga bantuan di samping tanam cabai juga asitan. Alhamdulillah. Ntar ini kita terima, dan cabai ini udah cabai yang kita tanam sekarang udah menghasilkan, alhamdulillah. Jadi kita mulai pembibitan itu awal Desember, 1 Desember kita nanam benih. Sudah itu mulai panen tanggal 16 ya, 16 bulan 3. Jadi kurang lebih berapa? 90 hari mulai panen. Jadi kalau masalah hama ini, kalau dari pembibitan waktu itu alhamdulillah kami aman-aman aja. Tapi setelah ini mulai mengangkat buah, timbullah penyakit hama trip. Ada itu mulai ada fusarium, sudah ada mulai penyakit apa namanya nih, virus Gemini, yang sekarang banyak kutu-kutuan pula yang masuk. Tapi alhamdulillah kami buah pertama udah jadi lah, bisa aman lah gitu. Kalau dari PPL sendiri ini datang ke sini selalu memantau kami, teknik-tekniknya, cara memasang mulsa, menanam, dan rutinitasnya ya alhamdulillah beliau sering datang ke sini memantau kami, sama-sama belajar lah. Dia kalau lahannya cuma 1 hektar yang cabai ini. Kami kan ada tanaman macam lain, tapi 1 hektar maupun itu 1 hektar. Jadi kalau untuk penjualan itu kebetulan ada penampung kedai. Kebetulan kita fokus kepada Pak Nagajaya. Itu yang menampung kita, alhamdulillah harga juga agak tinggi. Banyak ke sana kita apa. Ini baru awal panen ini, belum apa lagi. Baru mulai panen itu belum banyak. Harga alhamdulillah saat ini 40. Jadi alhamdulillah paling tinggi. Paling tinggi. Kemarin sempat 42, ini turun lagi sekarang. Jadi harapan kami ya dari petani ini untuk pemerintah Kota Dumai ini
Karena kami petani-petani ini memang terang aja masalah modal senantiasa itu yang menjadi halangan kami untuk ingin berkreasi dalam bidang pertanian ini. Jadi kalau yang sama ini kita alhamdulillah dapat bantuan dari pihak Chevron, nah, mudah-mudahan ini pemerintah kota daerah bisa membantu kami untuk mengembangkan berikutnya. Yang jelasnya kami tidak fokus pada cabai aja, cuman ada sayur mayur dan ada nanam kacang tanah. Jadi kita fokuskan sekarang yang memang pemasaran bagus itu kacang tanah dan cabai. Jadi kita harapkan sekali dari pemerintah Kota Dumai untuk bisa bagaimana menggandeng petani-petani ini supaya bisa berkembang, terutama ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Susanti. Saya penyuluh pertanian di Kelurahan Bagan Besar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Kalau di Kelurahan Bagan Besar udah jalan 1,5 tahun. Sebelumnya saya di Kelurahan Teluk Makmur dan Mundam. Saya lebih ke pemberkasan gitu Pak, lebih ke kayak sedikit banyaknya juga saya kasih yang kayak tadi Bapak bilang, kayak pemasang mulsa ada yang nggak paham gitu cara masang, saya jelaskan kayak gimana. Terus kalau yang untuk pemberkas buku-buku administrasinya seperti itu, pertemuan bulanannya, petaninya ramah-ramah Pak, ramah-ramah. Terus lebih ke berbagi ya Pak ya, berbagi ilmu ya. Misalnya saya kasih tahu, mereka nerima gitu apa yang saya tahu, ilmu apa yang saya tahu mereka mendengarkan gitu. Kebetulan saya yang bentuk ya Pak ya, jadi besar harapan saya kelompok tani ini sampai kedepannya masih kompak sampai sekarang, seperti sekarang gitu ya. Pertemuan bulanan juga kalau bisa rutin terus kita lakukan gitu. Terus nggak mengharapkan bantuan aja gitu, jadi nggak ada pembantuan, kita tetap bertani, kita tetap bertanam. Musim tanam dia dari mulai nanam ini ngutip 3 bulan 10 hari atau 15 hari ya, dia lamanya sampai 2 bulan setengah setelah panen. Alhamdulillah cukup. Kalau untuk sementara modal dan menambah modalnya untuk makan cukup lah. Kalau dua sendiri kita main apa aja, pakai tengkulak normal 40 per kilo selama ini. Kalau yang kedepannya saya belum tahu, mudah-mudahan makin naik. Mudah-mudahan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ketua kelompok tani dari Sidomulyo, Kelurahan Bagan Besar. Alhamdulillah ini baru selesai melaksanakan panen cabai pada tanggal 3 ya, 3 April. Bulan panen yang ke-7. Alhamdulillah ini baru istirahat. Dari panen kami cabai dari mulai tanggal 16 bulan Maret sampai sekarang ini panen yang ke-7, yang mana alhamdulillah cabai kami berhasil dengan baik, sudah menghasilkan lebih dari 300 kilo, lebih sedikit 300 kilo, dan alhamdulillah harga juga ada lumayan. Jadi bagi kami petani harus bersyukur sekali, tertolonglah masalah bantuan yang untuk mengatasi dalam masa pandemi ini. Dari petani kami ini sudah bisa dikatakan mencukupilah untuk makan sehari-hari, tidak seperti yang kita bayangkan. Mudah-mudahan agak lebih sedikit lah, insya Allah. Mungkin ini sebagai rasa gembira kami yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi kami dan selalu melimpah rezeki bagi kami. Amin.